eee, sampai dengan hari ini kita Kak, insya Allah ini pertemuan ke-6 gitu ya. Artinya masih ada 7 kali pertemuan, di 7, mana ya. 7 kali pertemuan itu nanti akan kita pakai sebagian untuk klinik begitu ya, dan Mhm. sebagian untuk menyelesaikan buku panduan gitu ya. Iya. Minta tolong ke Bu nih untuk buku panduan diberikan deadline waktu untuk tim penyusunnya, untuk kumpul lagi membahas tentang, eee, buku itu gitu ya, nanti dikompilasi, diharapkan selesai program kegiatan ini, buku itu sudah draft itu sudah tersusun rapih begitu. Sehingga itu kan Iya, baik. perlu dikaji gitu, mana yang, adakah yang kurang gitu, atau mungkin salah penempatan dan sebagainya itu, insya Allah kita rancang kapan ya? Nanti kita ketemu langsung tanggal 22 Oktober ya, 22. Bu, nih ya, Iya. karena Iya, besok Ibu. saya ada agenda di desa ngurusin, apa, pengabdian saya begitu ya. Tanggal 22 ada, 22, 23. Minggu ini masih ada 2 kali, 22, 23. Nanti ada lagi Selanjutnya 26, 27. 26, 27. Itu 4, 5 November. 4, 5, sama di November, sini Ibu. saya letakkan di tanggal 10 November karena sebagai ganti dari tanggal 21 ini. Bismillah Oh, moga iya. kalau di 21 saya memang nggak tahu kok sudah nggak ada gitu. Ada di tanggal 11 November. Bismillah moga-moga nggak bentrok dengan kegiatan yang ada di UTU gitu. Nanti bisa kita Iya. sesuaikan. Karena Baik, Ibu. saya juga maksimal harus maksimal hanya boleh 2 nggih. Dalam 1 hari ini sudah disetting 2 2 2 gitu. Nggih. Eh sudah ada beberapa kemarin proposal yang Bu Nih kirimkan begitu, tapi memang belum sempat saya review gitu ya. Insya Allah ini nanti kalau ada sisa waktu begitu ya, nanti yang sudah mengirimkan proposal itu bisa kita tampilkan sehingga ayo kita sorotin bareng-bareng begitu. Ya. Nah, kalau di dalam penelitian yang lalu gitu ya, anatomi istilahnya poin apa sih yang harus ada di dalam pengabdian lah. Ini insya Allah saya berikan garis besar aja begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua untuk pengabdian sudah pengalaman, sudah, udah tahulah, bikin proposalnya. Hanya yang memang, keterbatasan kita adalah bagaimana memunculkan adanya luaran dalam bentuk, inovasi, apa itu tadi, mesin, teknologi tepat guna. Itu yang musti harus ditumbuhkan mungkin dengan diskusi dan sebagainya, macam kemarin yang udah kita lakukan gitu ya. Kita bingung ternyata kalau dipikir bareng-bareng, ada muncul lah macam begitu. Itu yang perlu kita kita pahami karena kita memang, dunianya berbeda, dunianya berbeda, kayak dunia lain aja. Sehingga untuk bisa menangkap apa kira-kira yang bisa dimunculkan di situ memang kita perlu discuss gitu ya. Tadi di penelitian juga begitu, seru sekali tadi ininya, diskusinya terkait dengan penelitian. Ini gimana ya, Bu, ya, gitulah. Kalau penelitian banyak, kadang yang banyak itu salah kamar gitu loh, orang-orang tuh salah kamar ininya, begitu. Harusnya masuk di terapan, masuk di penelitian dasar lah, macam-macam begitu. Eh, PPT saya sudah nampak, Bu, nih? Oke, nggih sik tak gedein ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu, dalam pertemuan ini gitu ya, ada yang masih memang berusaha untuk,
mencoba gitu ya, belum pernah pengalaman, ada baiknya ini saya sajikan kembali dan mengingatkan kembali pada Bapak Ibu yang memang sudah biasa biasa melakukan pengabdian. Artinya apa? Buku pedoman lama dengan buku pedoman baru ini tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan anatominya, begitu ya. Bahwa di dalam pengabdian itu harus ada ringkasan begitu ya. Bagaimana ringkasan ini gitu ya, dengan hanya 500 kata maksimal itu bisa memberikan gambaran terkait dengan program kegiatan yang kita lakukan. Mulai permasalahan sehingga di situ adalah kenapa sih kok sampai melakukan pengabdian ini? Emang masalahnya apa? Lah itu kan ada yang melatar belakangi begitu, latar belakang kenapa kok melakukan pengabdian di daerah ini ya semata-mata karena ada masalah di situ. Masalahnya apa? Bisa jadi karena masalahnya dalam apa? Dari sisi sumber daya manusianya atau dari sumber alamnya, sumber daya alam macam begitu. Ya. Kalau produksi ya, dari produksi, pemasaran, biasanya manajemen lah. Kalau yang dikatakan manajemen ini kan terkait dengan sumber daya manusianya. Ada keterbatasan kemampuan dari sumber daya untuk memanage gitu ya, memanage usahanya sehingga ini ke depan bisa memberikan apa ya, bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi. Intinya begitu. Bagaimana bisa menghasilkan lebih banyak, bagaimana mampu memberikan keuntungan yang lebih besar gitu. Karena keuntungan ini yang diharapkan secara ekonomi bisa digunakan untuk membesarkan usahanya begitu ya. Nah, di dalam ringkasan itu yang mesti harus muncul begitu ya. Di situ target luarannya apa? Begitu. Ya. Kalau di dalam pengabdian, target luaran itu yang menyangkut untuk diri kita. Nah, kalau diri kita kan berarti bahwa kegiatan pengabdian itu gitu ya akan dipublish kemana begitu. Apakah dimasukkan ke dalam jurnal ataukah enggak tahu atau di masing-masing kayaknya atau gitu ya. Untuk pengabdian itu insya Allah jurnal nasional ber-IS SN. Tidak harus kayaknya. Coba nanti kita kita tengok di buku panduannya begitu ya. Saya tadi malam ngajar sampai jam 10 sehingga saya kurang detail gitu ya membaca buku pedoman gitu. Tapi insya Allah ya itu tadi target luarannya yang terkait itu yang berkaitan langsung dengan kita. Berarti target luarannya apa? Oh katakanlah itu jurnal. Jurnal yang akan digunakan untuk mempublikasikan artikel kita, itu jurnal mana gitu loh. Jurnal yang dituju itu harus secara eksplisit muncul. Namanya jurnal apa gitu. Kalau saya biasanya langganan jurnal loyalitas begitu. Itu jurnal khusus memang untuk pengabdian gitu. Sudah banyak kalau Bapak Ibu googling gitu ya jurnal-jurnal pengabdian itu sudah banyak muncul begitu. Lah yang pertama adalah luaran yang terkait dengan kita, kemanfaatan bagi kita, yaitu jurnal itu. Nah, luaran yang itu untuk khalayak sasaran itu apa? Yaitu tadi, apa teknologi yang diberikan gitu. Sentuhan teknologi yang seperti apa yang diberikan oleh rencana gitu ya. Rencana teknologi apa yang akan diberikan atau disumbangkan kepada khalayak sasaran itu harus muncul di ujung ya, akhir daripada ringkasan ini begitu ya. Terakhirnya tuh harus muncul gitu bahwa ini loh target luaranku. Semakin banyak target luaran yang dijanjikan, semakin tinggi nilai kompetisinya gitu. Yang penting Bapak Ibu jangan blendes, jangan jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi harus harus dipenuhi janji-janjinya begitu. Kalau nggak terpenuhi, bisa kemungkinan bahwa tahun depan kita nggak diizinkan gitu ya untuk mengajukan gitu ya. Bisa jadi kalau itu
sifatnya multi tahun gitu, katakan di situ misalnya ada pengabdian yang skimnya 2 sampai 3 tahun gitu ya. 2 sampai 3 tahun tuh bukan berarti tahun kedua selalu diloloskan begitu. Dilihat apakah pada tahun pertama, janji luaran di tahun pertama itu dia ingkar apa enggak gitu. Sudah seberapa persen luaran yang muncul, sekalipun tidak harus apa? Tidak harus pada tahun tahun yang bersangkutan. Artinya oke, pengajuan pendanaan tahun anggaran 2001 gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau luaran itu kaitannya dengan jurnalnya itu adalah jurnal bagus, terakreditasi gitu ya, nasional begitu. Biasanya prosesnya agak lama, apalagi kalau kita ngomong penelitian gitu, Scopus itu prosesnya lama. Sehingga dimungkinkan bahwa pada tahun pertama itu belum nampak luarannya gitu loh. Akan tetapi pada saat Monef kan memang harus itu, bahwa kita harus sudah menunjukkan apa luarannya, sekalipun itu masih dalam bentuk draft, begitu ya. Sekalipun itu dalam bentuk draft, nggak masalah, begitu. Oh ini luarannya, berarti itu nanti tinggal tinggal dinilai, oh kalau draft itu nilainya sekian, dianggap sekian persen capaiannya, itu ada rumusnya, begitu. Sehingga semakin jauh kita gitu ya, semakin mendekati tujuan itu tadi, akhirnya luarannya apa gitu ya. Kalau jurnal tidak hanya sekedar masukkan aja tapi misalnya sudah terbit ya itu lebih tinggi nilainya begitu loh. Nah, itu ada kemungkinan tahun kedua didanain kalau memang ini sifatnya multi tahun begitu ya. Seperti itu. Semakin cepat kita bisa menghasilkan luaran, itu sebagai dasar pertimbangan untuk tahun berikutnya, untuk bisa didanai. Makanya kalau ada kalanya misalnya pengabdian modul gitu misalnya gitu, luarannya bisa dalam bentuk modul yang terkait dengan langkah-langkah apalah, misalnya kemarin apa sih? Eh BUMDes gitu misalnya. Misalnya, nggak masalah begitu ya. Oh, ternyata lah itu bisa diinikan. Artinya apa? Bahwa ini kan kalau di dalam buku panduan itu kan ada luaran tahun ke T, 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 T+1, T+2 macam begitu. Oh, bahwa tahun pertama untuk jurnalnya misalnya masih dalam bentuk draft. Tahun kedua baru terbit misalnya. Tahun ketiga misalnya menerbitkan buku lah, itu bertahap. Jadi artinya dilihat janjinya gitu ya. Janjinya apakah tepat apa tidak gitu ya. Kalau misalnya gagal bukan berarti itu kesalahan ini gitu loh. Kadang ada kendala-kendala teknis yang di situ diramalkan tahun pertama sudah kelar keluarannya, ternyata tidak. Lah itu nanti ditanya gitu. Tanya sama reviewer apa permasalahannya dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah itu tadi, luarannya sudah ya, luaran yang kedua langsung luaran di sini yang menyangkut ini, luaran yang sifatnya akademis begitu ya, untuk kita kepentingannya, dan luaran yang sifatnya praktis untuk khalayak sasaran. Nah, itu kalau perlu di-boot itu gitu. Oh, kalau janjinya banyak begitu. Yang penting tidak PHP, insya Allah lolos gitu. Tinggal Bapak Ibu ukur-ukur kira-kira mampu apa tidak. Jangan terlalu minimalis juga sekali lagi. Kalau minimalis ininya gitu ya, luarannya gitu ya. Takutnya orang lain yang mengajukan itu janjinya wow semua gitu, sehingga kita terlempar dari situ gitu ya. Nggak apa-apa kita nggak bisa tapi teman kita bisa, ya bisa minta bantuan itu tadi gitu loh, makanya berkolaborasi dengan mereka yang ahli di bidang itu gitu. Kita hanya punya ide tapi kalau eksekusi belum tentu gitulah. Itulah makanya perlunya kita begitu ya mempunyai kelompok begitu ya. Kelompok bergabunglah di dalam komunitas seperti itu. Ya lewat milis kayak kalau kalau
Bisa seperti itu. Jadi saling tukar pikiran. Nah, pendahuluan di sini ketentuannya adalah maksimal 2.000 kata berisi uraian analisis situasi. Yaitu tadi kemarin yang sudah sempat saya berikan bahwa analisis situasi itu benar-benar harus tajam. Yang namanya situasinya dianalisis berarti Bapak Ibu semua sudah harus benar-benar ngerti bahwa situasi di sana di tempat kalayak sasaran itu seperti ini. Sehingga Bapak Ibu semua ngerti, ini loh masalah, ini loh yang perlu diselesaikan, seperti itu. Gitu ya. Ini dibilang ada kalau memang itu ada kaitannya dengan kebijakan nasional ya memang perlu disampaikan, tapi kalau nggak ada ya nggak perlu juga kita mengada-ada begitu loh. Kalau programnya adalah PKM gitu ya, program kemitraan masyarakat itu lebih kepada khalayak syarat-syaratnya adalah boleh usaha-usaha kecil kan boleh boleh kalau usaha kecil insya Allah nggak ada kaitannya dengan kebijakan nasional. Kalau misalnya khalayak sasarannya adalah ibu-ibu PKK gitu, ada nggak ini kaitannya dengan kebijakan nasional yang terkait dengan ini apa ibu-ibu PKK, atau mungkin khalayak sasarannya itu adalah koperasi wanita, Kopwan. Nah, kalau kita bilang Kopwan gitu, memang ada kebijakan secara nasional begitu ya, bahwa pemerintah fokus konsen memberikan bantuan kepada koperasi wanita. Lah, macam kita lihat tinggal permasalahannya. Kalau misalnya khalayak sasaran itu adalah pribadi gitu ya, usaha-usaha pribadi gitu ya, apakah itu terkait dengan kebijakan nasional? Monggo dilihat di ininya gitu ya. Kadang memang ada program-program pemerintah daerah tertentu, enggak tahu itu nasional atau bukan gitu, yang memberikan apalagi COVID ini ya, memberikan modal bagi pelaku usaha yang terdampak COVID. Begitu. Jadi dikasih uang ya macam kucuran dana segar lah sekalipun nggak banyak. Itu dapat. Artinya apa? Berarti di sini kebijakan nasional itu akan muncul. Oh, terkait dengan kebijakan macam begitu. Apakah itu berpengaruh langsung atau secara tidak langsung gitu ya? Nanti itu bisa dikaji lebih lanjut lagi begitu ya. Nah, ini ya, jelaskan permasalahan mitra, jelas di situ gitu. Apa sih gitu ya. Kebanyakan kalau usaha-usaha ya seperti itu yang pernah saya kemukakan begitu ya, bahwa eh, produksi, manajemen, pemasaran. Lah pemasaran ini kan dia barang yang dipasarkan itu kan harus tampilannya bagus gitu, harus tampil cantik, eye catching begitu. Sehingga itu menarik hati begitu. Lah kemarin sudah diungkapkan untuk Aceh di wilayah tertentu sebenarnya potensi sekali di situ akan produk-produk, cuman mungkin belum di-packaging secara bagus gitu ya. Nah, itulah perlu sentuhan begitu ya. Nah, kalau memang itu sesuatu yang baru bisa sih diinikan gitu, tidak hanya sekedar programnya anak KKN aja begitu. Tapi bisa ditindaklanjuti gitu. Mungkin butuh desain mesin kah atau apakah gitu ya. Tetap sekali lagi Bapak Ibu harus merekrut itu yang namanya dosen yang mempunyai kompetensi di bidang mesin begitu. Ya, data. Nah, solusi permasalahan di bab 2 kan ini maksimal adalah 1.500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Solusi permasalahan sekali lagi yaitu apa aja sih gitu. Dalam menyelesaikan masalah ini bisa jadi itu dia menyelesaikan dengan langkah-langkah begitu ya. Solusinya yang pertama adalah ini begitu. Yang kedua adalah inilah. Solusi permasalahan ini bisa juga Bapak Ibu gambarkan dalam bentuk cat begitu ya. Masalahnya tuh bisa diurutkan sesuai dengan kronologi apa sih permasalahan pertama yang muncul
sehingga kok ini usaha ini macet dan sebagainya gitu. Sehingga masing-masing solusi itu bisa memungkinkan untuk bisa dilakukan secara step by step gitu ya. Dan itu bisa penyelesaiannya secara berurutan atau memang penyelesaiannya lepas-lepas atau sasetan begitu istilahnya. Lah itu Bapak Ibu semua bisa pikirkan tentang itu gitu ya. Targetnya apa nih gitu. Kalau usaha mah biasanya ya sudah bagaimana usaha produksinya dia tambah banyak begitu ya. Dengan adanya bantuan mesin atau desain mesin yang diberikan oleh ibu bapak, intinya ke sana. Jadi di situ bisa tergambar gitu, before after-nya tergambar gitu. Oh ternyata sebelum ini seperti yang saya kemarin kemuka saya pengabdian pengabdian itu mesin untuk pemotong batu piring itu lah sebelumnya ditutuin di patok-patok begitu lama untuk bikin satu kotak itu butuh waktu lama tapi itu 1 menit aja sudah bisa lah. Artinya apa? Before after-nya bisa digambarkan bahwa dalam 1 jam satu orang tanpa alat itu sekian biji gitu yang bisa dihasilkan. Tapi dengan alat ternyata produktivitasnya lebih tinggi dan juga apa? Hemat waktu. Dengan jumlah waktu yang sama aja perbandingannya mungkin sekarang 1 dibanding berapa. Nah, berarti di sini bahwa bantuan yang Bapak Ibu berikan itu insya Allah memberikan kemanfaatan yang lebih gitu ya, bergulir sampai sebegitu banyak. Intinya ke sana. Metode pelaksanaan maksimal 200 kata yang menjelaskan tahapan-tahapan gitu ya, atau langkah-langkah untuk melaksanakan solusi gitu ya. Tadi ditindaklanjuti. Bagaimana saya metodenya menggunakan tahapan begitu. Kalau pengabdian kan nggak kayak penelitian gitu ya, menggunakan metode dengan menggunakan statistik ekonometri, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini memang berproses, dibutuhkan waktu untuk bisa 100% hasilnya sebagaimana yang ditargetkan. Makanya langkah pertama apa yang akan dilakukan? Langkah kedua apa yang dilakukan? Sehingga dengan langkah terakhir itu diharapkan bahwa target luarannya itu sudah bisa tercapai. Lah, nggak boleh yang namanya pendidikan, kegiatan, pelatihan, penyuluhan yang itu output-nya adalah nggak ada output-nya, tapi ada outcome-nya, gitu ya. Oh, bahwa orang menjadi pinter, yang sifatnya soft skill ini bukan bukan seperti itu, gitu ya. Kalau pengabdian itu lebih kepada bentuk fisik sih, kalau kita boleh jujur begitu ya. Ya, apa yang akan diberikan begitu? Sentuhan teknologi yang bagaimana? Nah, itu yang dilakukan di dalam pengabdian. Metode dapat berupa peningkatkan kapasitas anggota, bisa kelompok, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, bla bla. Ini adalah langkah-langkahnya. Tapi sekali lagi bahwa eh, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan itu kan awal untuk apa ya? Untuk merealisasi itu tadi gitu ya. Kalau saya, ya pengabdian saya yang satunya itu kan memberikan bantuan sistem gitu ya. Alatnya apa ya sudah dilengkapi dengan laptop begitulah. Pertama kami melakukan sosialisasi, berikutnya kan eh, pihak ini tim kami ini mendesain itu tadi sistemnya gitu. Kebetulan dia dosen sistem akuntansi sehingga dia mampu membangun sistem gitu ya. Apa yang dibutuhkan dengan menggunakan bahasa komputer begitu ya. Membuat sistem. Nah, di sini perlu pendampingan seperti itu ya. Disosialisasikan bahwa oh nanti ini ada kegiatan pengabdian, ini yang mau diberikan begitu ya. Makanya ada sosialisasi,
ada pelatihan bagi bagi karyawan, karena laptopnya satu, itu diharapkan ada satu tenaga yang memang itu digunakan untuk dia selaku operator begitu. Nggak tahu kadang ada cadangannya begitu ya, cadangan ini, cadangan petugasnya atau pegawainya begitu ya. Terkait dengan bagaimana mengoperasionalkan laptop yang sudah desain, ada sistemnya di situ gitu ya. Bagaimana sih caranya kalau orang kepingin tahu macam-macam seperti itu. Untuk skema multi tahun harus dijelaskan tahapan setiap tahunnya ya. Oke. Tambahkan flowchart tahapan kegiatan. Nah itu tadi Ibu sekali lagi bahwa kalau Ibu bisa memberikan ilustrasi untuk memperjelas begitu ya. Gunakan itu ilustrasi dalam bentuk gambar. Karena reviewer itu kalau baca baca. Oh, langkah-langkahnya adalah satu, bla 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 bla, dua, bla 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 bla, tiga, bla bla. Nggak akan menarik hati, gitu ya. Makanya lebih baik bahwa langkah-langkah yang digunakan, yang diterapkan dalam pelaksanaan KKN ini digambarkan dalam bentuk cat. Bikin yang cantik sedemikian rupa sehingga tampilannya eye-catching begitu. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana untuk menghipnotis ya, bagaimana untuk menghipnotis reviewernya sehingga cakep rek gitu. Kalau yang mereview kebetulan bukan orang yang di bidangnya gitu ya, apa yang dia tidak tahu itu akan seolah-olah bahwa itu sulit, padahal bagi kita yang ngerti ya biasa-biasa saja gitulah. Itulah makanya bagaimana Bapak Ibu itu bisa menampilkan langkah-langkah dalam bentuk flowchart begitu ya, yang cantik, rapi, warna-warni begitu. Insya Allah ini. Dan judul pengabdian Bapak Ibu ya, judulnya bikin yang bombastis begitu ya. Kadang ada misalnya menggunakan apa ya? Gunakan istilah-istilah gitu. Kalau memang di situ ada istilah asingnya kayak atau bahasa Latinnya kayak terkait dengan tanaman bisa gunakan itu gitu. Itu akan ngaruh banget begitu. Kayak saya, alah mau ngomong kedelai kok kalau glisin mac macam-macam begitu. Lah kemarin ada yang itu tempe itu. Saya kan judulnya bukan kedelai gitu kan ada di situ. Tapi pakai bahasa ini, bahasa nama latinnya ya gitu. Macam-macam begitu gitu ya. Bahasanya jangan yang standar-standar. Kalau dulu memang kalau judulnya malah zaman sebelum ini IBM gitu, Iptek bagi masyarakat. Iptek bagi masyarakat itu yang sekarang bermetamorfosis menjadi ini program kemitraan ini ya. Program kemitraan kepada masyarakat PKM. Ini sebenarnya dulu namanya IBM. Saat itu memang ketentuan judulnya harus IBM, IBM bagi IBM artinya apa di situ nggak nongol anunya, nggak nongol apa sih? Apa yang mau dikedepankan gitu. Tidak muncul akhirnya sebenarnya variabel apa sih yang menjadi permasalahan di situ gitu ya. Flowchart. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada luaran yang sifatnya akademik itu bagi kita, non akademik bagi khalayak sasaran gitu. Kan ada harus luarannya diunggah di YouTube channel gitu ya. Tambahan buku, semakin banyak luarannya semakin tinggi nilainya. Itu aja. Itu ya luaran program PPM. Nah, anggaran biaya begitu ya. Anggaran biaya di situ sudah dijelaskan bahwa untuk PKM itu adalah 50 juta dan PKMS adalah 25 juta gitu ya. Beda dan itu sudah tertuang di dalam buku panduan insya Allah gitu, tidak tertuang di dalam
apa tuh? Standar biaya keluaran dan standar biaya masukan. Lah, Bapak Ibu untuk menyusun begitu ya, untuk menyusun rencana anggaran begitu ya, Bapak Ibu mesti harus melihat begitu ya, buku panduan. Di samping buku panduan ada juga yang namanya PKM sampai yang namanya PMK gitu ya. Peraturan Menteri Keuangan PMK 78 itu terkait dengan masukan begitu. PMK 127 atau 172 kalau nggak salah itu adalah keluaran. Tapi kalau pengabdian insya Allah kemarin belum saya kasih ini ya, yang nyusun RAP ya. Penyusunan RAP rencana anggaran. Agak sedikit berbeda emang dengan penelitian begitu. Ya. Nah, anggaran biaya yang sewajarnya begitu ya. Karena nggak menjadi persoalan sih insya Allah kalau pengabdian karena dananya kan terbatas 50 juta gitu. Tapi kalau dana penelitian besar sekali yang itu kadang kalau untuk orang sosial itu terlalu kebanyakan begitu. Nah, artinya apa? Jangan sampai yang namanya kita nyusun anggaran itu dipas-pasin gitu. Kalau memang ternyata butuh cuman sedikit ya sudah nggak usah banyak-banyak juga gitu. Nanti kan kelihatan itu kalau terlalu di apa? Terlalu di mark up. Ya. Lampiran pendukungnya gitu, rincian anggaran, jadwal pengabdian, kurikulum vitae begitu ya. CV di sini jangan lupa Bapak Ibu gitu ya. Di CV di sini ada Sinta ID gitu ya. Sinta ID sama apa lagi? Bentar. Di situ Bapak Ibu harus mencantumkan Sinta ID. Biasanya kadang diminta Orchid ID. Orchid ID sampai Sinta ID gitu ya. Di samping itu Bapak Ibu begitu ya. Mana tadi? CV-nya Bapak Ibu semua, dan kalau memang Bapak Ibu itu mempunyai publikasi-publikasi yang di jurnal begitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu munculkan di situ URL-nya. URL daripada jurnalnya Bapak Ibu begitu ya. Sehingga apa gitu, kita yakini bahwa jurnalnya Bapak Ibu itu kalau ada URL-nya berarti itu jurnal Ibu sudah bisa diakses oleh semua orang. Gitu ya. Jadi jangan hanya oh saya punya artikel di jurnal bla 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 bla. Tapi Bapak Ibu tidak memunculkan di situ Sinta ID. Gitu. Kok Sinta ID? URL. Ya, Bapak Ibu harus munculkan di situ. Karena kalau sudah menyantumkan URL, insya Allah
insya Allah yang namanya reviewer tuh nggak akan, paling cuman sampling aja, oh iya cocok gitu. Jangan sampai tidak ada URL-nya gitu. Makanya sekarang kan dikasih kesempatan bagi Bapak Ibu untuk nambah begitu ya, untuk update ini biodata Bapak Ibu yang ada di Simlitapmas begitu. Peta lokasi, ya, jarak kita dengan lokasi itu berapa. Syarat lain seperti oke, ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan proposal PKM? Mbak Ni? Ya, Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya begitu. Oh ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Pak Alfian Anas mungkin ingin bertanya, silakan Pak. Ya, tidak. Ibu Sofi mungkin ada yang ingin bertanya? Di dalam gambaran iptek itu memang harus dimunculkan di situ desain, misalnya Ibu sudah mendesain ada sesuatu yang kebaharuannya di mana ini loh desainnya itu dimunculkan. Lah ini adalah salah satu contoh gambaran iptek yang ingin ditransfer masyarakat begitu. Deskripsinya bagaimana digambarkan, lah ini kan orang-orang teknik yang seperti ini. Nah, insya Allah kalau gambaran teknik, gambaran iptek yang mau ditransfer ke masyarakat itu Bapak Ibu bisa kemukakan dengan jelas begitu ya. Jangan hanya sekedar redaksional Bapak Ibu gitu. Kita harus main dengan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, gambar-gambar begitu. Ya. Itu insya Allah masuk gitu. Oh ini kebaharuannya mah, inovasinya di sini gitu, karena kita bukan invensi lagi tapi inovasi. Nah, peta lokasi harus ada digambarkan gitu ya. Ada harus di situ surat nanti di dalam laporan lah ya. Surat keterlibatan mahasiswa mengikuti program pengabdian gitu. Terus nah surat pernyataan kerjasama yang ditandatangani bermetre, ini contohnya, gitu ya. Monggo mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Pak Nabil mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu Sofi tadi mau ada bertanya Bu Sofi? Baik Bu. Ya silakan Ibu Sofi. Baik, terima kasih. Bu Lilis mau saya pertanyakan di metode penelitiannya itu kita susunannya itu seperti apa sih Bu dalam menulis yang ada di metode penelitian? Apakah yang dilakukannya di sana itu seperti apa kita tulis di metode penelitiannya itu, atau ada nggak apa ya namanya kayak susunan yang baku untuk ini bab ini, maksudnya metodologinya ini subnya ini menjelaskan seperti ini, selanjutnya seperti ini, atau seperti apa Bu? Atau menjelaskan dari flowchart-nya itu sendiri boleh? Oke.
Kalau metode yang ada di dalam pengabdian ini agak sedikit berbeda dengan metode yang ada di penelitian gitu. Kalau metode di dalam penelitian itu kan termasuk ditanya diungkapkan pula sih kalau memang kata-katanya tidak lebih begitu. Termasuk alasan sebenarnya. Kenapa kok alasan pakai ambil tahun ini seperti itu bisa diungkapkan di dalam penelitian. Dan lagian dalam penelitian itu bisa jadi bahwa metodenya adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, begitu ya. Lah, kalau di dalam metode di penelitian itu biasanya penelitian ini jenisnya apa, gitu ya. Apakah deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif atau apapun, gitu ya. Bahwa itu adalah metode yang akan digunakan nanti untuk menyelesaikan, begitu ya. Kalau kuantitatif di situ memunculkan adanya model-model matematis dan ekonometriknya dimunculkan semua, turunannya macam-macam itu yang bikin keriting itu keluarin semua kalau memang memungkinkan halamannya masih nutut gitu. Dituntut. Karena nanti kalau orang-orang sosial, dia yang tidak biasa melihat itu rumus-rumus, dia akan melihat ini sebagai sesuatu yang wow gitu loh Bu. Itu kalau di penelitian. Lah kalau di pengabdian, pengabdian ini nggak ada tuntutan menjelaskan kenapa tahun, periode. Kalau yang namanya pengabdian kan ya sudah yang kita amati lah. Apa yang mesti harus dimunculkan di situ begitu ya. Di mana metode. Nah, ini loh metode pelaksanaan. Ini adalah clue-nya. Jelaskan metode yang dilakukan secara lengkap, jangan hanya berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Itu. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini hanya awal saja, gitu ya. Setelah itu gitu ya, bagaimana pendampingannya gitu ya untuk mengoperasionalkan mesin dan sebagainya begitu. Termasuk di situ bagaimana saat sebelum mesin itu katakanlah luaran kita kepada khalayak sasaran itu berupa mesin begitu ya, mendesain mesinnya itu sendiri itu juga dimunculkan di dalam metode di sini. Di samping tadi di dalam gambaran iptek yang akan dibagikan ke masyarakat itu tadi kan juga muncul kan di situ di lampiran gitu. Artinya sebenarnya kalau di metode pengabdian tuh ya sudah Ibu, sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan itu apa? Oke, kasih bantuan mesin. Setelah itu bagaimana mesin itu bisa dioperasionalkan untuk mereka. Apa yang pertama-tama dilakukan? Pastilah bahwa awalnya kita akan melakukan sosialisasi begitu. Tapi sebelum itu kan kita sudah datang gitu loh ya. Kita cerita, Bu, mau nggak nanti kita ada kegiatan seperti ini, nanti kemanfaatannya bagi Bapak Ibu akan dapat bantuan. Oke, gitu. Makanya di dalam pengabdian itu harus ada itu tadi surat kesediaan dari mitra. Artinya apa? Kita akan melakukan pengabdian itu, mitra kita sudah kenal dengan mitranya, bukan tidak kenal. Beda dengan penelitian, begitu. Makanya kalau sudah tahu berarti ya sudah kita kasih kabar, Bu, alhamdulillah program pengabdian ini kena. Begitulah. Start itu silakan Ibu untuk ini permasalahannya apa tadi? Mungkin karena apa sih? Keterbatasan produksi ya udah bantuan mesin itu tadi loh. Ketidakberdayaan. Makanya pengabdian itu adalah aspeknya pemberdayaan. Bagaimana dia bisa produksi lebih banyak kalau memang sebelumnya dia produksinya kurang karena nggak punya mesin macam ini. Nah, itu langkah-langkah. Ini kan memang sebenarnya malah enak kalau pengabdian tuh real. Oh, habis ini loh yang akan aku lakukan. Ya sudah, dioret-oret dulu di dalam misalnya. Ibu menggambarkan dengan pensil Kak di kertas. Setelah ini apa ya? Kronologisnya. Kronologis Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Terkait dengan itu tadi, mesin yang akan diberikan bantuannya sampai dengan nanti ada percobaan untuk digunakan gitulah. Pengabdian yang saya lakukan sekali lagi
sekarang sudah beroperasi, padahal ini belum monef gitu loh. Sudah banyak, kebetulan ini khalayak sasarannya gercep juga begitu ya. Ya sudah dibikinkan, pakai, Facebook gitu. Alhamdulillah ada beberapa gitu, baru aja belum ada 2 minggu gitu ya, dari Bali ada yang pesen macam begitu. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu sendiri tahu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Karena masing-masing kalau permasalahan kan beda-beda toh, langkah-langkahnya itu beda-beda. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai program ini, berarti oh pertama ini yang dilakukan, setelah itu ini loh begitu. Atau nanti dipikir lagi gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diredaksionalkan di situ, ada tambahan langkah lagi di situ, ya diselipkan di situ, digeser gitu. Sehingga ternyata ini loh yang dilakukan itu prosesnya panjang begitu. Sehingga pada akhirnya mesin itu bisa tercipta begitu. Nah, tercipta dan itu sudah diberikan kepada khalayak sasaran begitu step by step gitu ya. Ini tadi makanya dapat berupa peningkatan kapasitas anggota, kapasitas kelompok, kapasitas berproduksi begitu ya. Pasti mulai dari sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, contoh, demplot, lah ini panjang sekali. Karena ini tadi apa? Luarannya sekali lagi dalam bentuk itu tadi produk yang tangible. Kalau kegiatan penyuluhan dan pelatihan saja, gitu ya, untuk bikin pinter saja, gitu, nggak bakalan dapat. Kecuali kalau itu untuk mandiri sah-sah saja, masih penyuluhan ini, gitu. Tapi kalau yang didanain untuk di RPM, di situ harus ada sentuhan teknologi, harus ada inovasi, gitu ya. Jadi nggak hanya ceramah, penyuluhan, pelatihan tapi tidak mendesain gitu ya, dibahasakan itu mendesain. Pelatihan misalnya, oh menggunakan ini aplikasi Edmodo misalnya, macam-macam begitu. Edmodo sudah ada ininya, kalau cuman pakai ya sudah, ini mah apa pengabdian itu yang mandiri gitu, nggak bisa dibiayain. Nah, kecuali Bapak Ibu gitu ya, mendesain gitu ya, misalnya sistem pembelajaran gitu ya. Mendesain itu dalam bentuk IT gitu, ada produk gitu, desain macam-macam begitu, insya Allah bisa ngena. Bukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi misalnya pembelajaran gitu ya. Kita cuma ngelatih carane gitu. Levelnya bukan sebagai operator, tapi di sini bahwa tim itu adalah sebagai inovator. Ya. Dia yang meng-create mesin itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau kita nanti nanya satu persatu sih kasusnya gitu, masing-masing langkahnya kan beda-beda. Ya beda-beda, tergantung dari apa permasalahannya gitu. Tapi insya Allah pastilah semua itu akan didahuluin dengan sosialisasi. Bu, ini loh, alhamdulillah ngena, berarti nanti kita tuh seperti ini yang akan kita lakukan ke depan. Macam begitu, Bu. Dan itu sekali lagi, gambarkan dalam bentuk cat biar cantik. Gitu loh, Bu. Jangan langkahnya 1, 2, 3, membosankan, nggak enak dipandang mata, gitu. Itu aja jawaban saya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Terima kasih, Bu Lilis. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ibu Nisa, mungkin ada yang ingin bertanya? Ibu Nisa? Ibu Yarmaliza, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Mungkin bisa dilanjut, Ibu. Mbak nih begini. Baik. Untuk kira-kira kapan itu buku apa? Buku panduan. Buku pedoman. Buku pedoman. Buku panduan. Ini ini kan sudah kita bagi kemarin Ibu. Ini dalam pengusulan telaah surat tugas. Masih dalam proses.
Nggih. Untuk bukunya mungkin teman-teman bisa merampungkan terus. Dipakai tanggal Kita berapa gitu targetnya paling nggak tanggal 2. Nggih. Kita target tanggal 27 sudah ada draft, Ibu. Karena kan tanggal 4 dan 5 kita sudah hampir selesai. Berarti kalau 27 itu kita ada kesempatan 3 kali pertemuan berarti. Iya, untuk Tanggal membahas 27 termasuk, 27 termasuk. 26, 27. Berarti ada tanggal 22 sama 23 ini kita gunakan untuk klinik. Boleh baik, Bu. Klinik proposal itu ya. Baik, Bu. Berarti ya 22, 23 untuk klinik, 26, 27, 1, 2, 3, 4 kali. Atau klinik sampai 26 juga nggak apa-apa, nanti 27 mohon diinformasikan kepada tim penyusun buku itu untuk kumpul, dan tugasnya kemarin sudah dikerjakan sehingga nanti kita tinggal kompilasi satu persatu kita masukkan gitu. Kita soroti bareng-bareng. Baik, Bu. Baik. Gitu. Berarti tanggal 27 ya. 27 ini sudah sekali lagi buku ya, buku. Kalau 27 itu sudah buku berarti 27, 28, 4 kali pertemuan diharapkan buku itu sudah cantik draftnya begitu. Dengan settingannya dan sebagainya. Sehingga kita ke depan masih ada waktu 3 kali pertemuan, 22, 23, dan 26, itu kita untuk klinik ini. Klinik proposal. Sudah lumayan banyak yang masuk kemarin yang dikirimkan ke Mbak Nih ke saya, begitu biar saya ini kan, begitu. Okay? Insya Allah kita ketemu tanggal 22 untuk klinik itu. Diharapkan Bapak Ibu yang memang sudah menyetorkan begitu ya proposalnya bisa hadir gitu. Nanti pas kita bahas beliaunya nggak hadir gitu. Kita bahas bareng-bareng, kita berikan masukan bareng-bareng gitu. Kalau dengan kepala banyak itu akan lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan kepala satu gitu. Saya kira begitu ya Mbak Nih ya. Baik, Ibu. Oke, 22, 23, 26 untuk klinik gitu. Sama ya sudah 27, 4 berapa? Enggak lihat berapa. 4 6 terus loncat 11. 6 diharapkan ini nanti 11 itu sudah finalisasi istilahnya, kalau memang itu tinggal siap cetak begitu. Bismillah, moga-moga begitu. Saya kira begitu ya Mbak Nih ya, kesepakatannya ya Mbak Nih ya. Ya, baik Ibu, siap. Oke. Ini sudah saya beritahukan di grup. Bagi teman-teman yang nggak hadir pada hari ini, mohon untuk merampungkan draft buku panduannya yang akan kita bahas pada tanggal 27 ya, 27, maaf 27. Kemudian klinik akan kita laksanakan pada tanggal 22 dan 23, dan kalau nggak selesai sampai dengan tanggal 26. Kemudian tanggal 4 dan 5. Klinik bisa selesai 2 hari ya berarti bukunya maju di 26 begitu. Ya. Kita lihat aja. Baik. Saya kira mungkin itu aja ya Mbak Nih ya. Saya pikir cukup ya. Udah jam berapa ini? Baik Ibu. Monggo, kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan saya kira. Ada pertanyaan dari Bapak semua, Bapak Ibu semua? Ibu Agatha ada pertanyaan? Tidak, mungkin nanti ada pertanyaan pada saat klinik Ibu ya, lebih teknisnya bagaimana dalam penyusunan proposal
PKM-nya. Jadi Oke. pada saat klinik nanti kan akan dibahas bagaimana membuat latar belakang, apa yang harus ada dalam latar belakang. Nggih, itu Mungkin saya nanti rasa insya Allah lebih seru di situ. Nggih. ya, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Dr. Lilis yang Liati sudah hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu